Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Tetap belajar di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai pelaksanaan sujud syukur. Nah, anak-anak solehku, sebelum kita memulai untuk belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ta'awudz basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Jiwa lebih tenang dengan sering melakukan sujud. Dengan kompetensi dasar 3.10 memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sedangkan materi yang akan kalian pelajari yaitu 1. Sujud syukur meliputi pengertian dasar hukum sebab-sebab, tata cara dan hikmah sujud syukur. Kemudian yang kedua, sujud sahwi meliputi pengertian dasar hukum sebab-sebab, tata cara dan hikmah sujud sahwi. Dan yang ketiga yaitu sujud tilawah meliputi pengertiannya, dasar hukum sebab-sebabnya, syarat dan rukun sujud tilawah serta tata cara dan hikmah sujud tilawah. Kemenangan dalam sebuah perlombaan merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Ada banyak cara mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya dengan melakukan sujud syukur. Sujud tidak hanya dilakukan di dalam sholat. Ada bermacam-macam sujud yang dapat dilakukan pada keadaan tertentu. Salah satunya sujud syukur seperti terlihat pada gambar. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas bersama tentang macam-macam sujud beserta tata cara melakukannya. Allah memberikan banyak nikmat kepada manusia. Pernahkah kamu menghitung nikmat yang diberikannya? Kamu tidak akan mampu melakukannya karena semua milik manusia merupakan pemberian Allah. Lalu apa yang harus dilakukan manusia atas nikmat tersebut? Manusia hendaknya mensyukuri segala nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat Allah dapat dilakukan dengan melaksanakan sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Bagaimana cara melaksanakan sujud syukur? Anak-anakku, mari kita belajar bersama mengenai pelaksanaan sujud syukur. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat seorang muslim mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah. Saat mendapat nikmat atau terhindar dari musibah, kamu hendaknya segera mengucapkan hamdalah dan melakukan sujud syukur. Sujud syukur hendaknya dilaksanakan secara khusyuk dengan menghadirkan hati dan menghaturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dasar hukum sujud syukur. Rasulullah telah memberi contoh dan memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan sujud syukur. Salah satu hadis yang disampaikan Abu Bakrah sebagai berikut merupakan dasar hukum dari sujud syukur. Apa makna hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi tersebut? Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW segera bersujud kepada Allah saat mendapat kabar yang menggembirakan sebagai rasa syukur kepadanya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya sujud syukur. Menurut jumhur ulama, hukum melaksanakan sujud syukur yaitu sunnah. Ada dua kejadian yang menyebabkan disunahkannya sujud syukur. Yang pertama yaitu memperoleh nikmat. Allah memberikan banyak nikmat kepada manusia, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat harta kekayaan, nikmat kepandaian, dan nikmat kebaikan. Manusia tidak akan mampu membalas nikmat yang diberikan Allah. Oleh karena itu, hendaknya tiap muslim menunjukkan rasa syukurnya dengan bersujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua yaitu terhindar dari musibah. Segala peristiwa dan kejadian yang dialami manusia merupakan kehendak Allah. Tanpa kekuasaan Allah, manusia tidak akan terhindar ataupun selamat dari musibah yang dialami. Oleh karena itu, manusia hendaknya mensyukuri keselamatan yang diberikan Allah dengan melaksanakan sujud syukur. Lalu bagaimana cara melaksanakan sujud syukur? Berikut adalah tata cara sujud syukur. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Saat akan melaksanakan sujud syukur, hendaknya kita menghadap kiblat. Yang kedua yaitu berniat. Niat melaksanakan sujud syukur harus dilakukan dengan ikhlas. Niat sujud syukur disesuaikan dengan nikmat yang ingin disyukuri. Kemudian melaksanakan sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian duduk kembali dan yang terakhir ditutup dengan salam. Sebagian ulama berpendapat bahwa sujud syukur tidak memiliki syarat. Oleh karena itu, sujud syukur boleh dilaksanakan oleh siapapun, termasuk oleh perempuan yang sedang haid atau nifas. Sebagian ulama menganjurkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum sujud. Namun, sebagian ulama yang lain tidak mensyaratkan. Seseorang yang sedang dalam perjalanan, misalkan di atas kendaraan, bus, atau pesawat, dapat melaksanakan sujud dengan menundukkan kepala sejenak. Menundukkan kepala sejenak ini menunjukkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Anak-anakku, dalam melaksanakan sujud syukur ini mengenai takbir layaknya takbiratul ihram dalam sholat, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang takbir dalam sujud syukur. Ulama madhab Syafi'i menganjurkan bertakbir sebelum melaksanakan sujud. Sedangkan ulama madhab Maliki dan madhab Hanafi tidak menganjurkan takbir terlebih dahulu saat akan melaksanakan sujud syukur. Berikutnya anak-anakku, yang kelima yaitu hikmah melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur mengajarkan banyak hikmah kepada kita. Beberapa hikmah melaksanakan sujud syukur yaitu yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Nah, untuk orang yang bersyukur ini akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Sedangkan orang yang kufur terhadap nikmat Allah akan mendapatkan azab. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Yang keenam, hikmah melaksanakan sujud syukur ini dapat memotivasi perilaku santun dengan bersyukur dan berbagi kepada orang lain. Sujud syukur akan memotivasi seorang muslim berperilaku santun dalam keseharian. Perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan dengan bersyukur dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anakku, demikianlah untuk pembelajaran hari ini mengenai pelaksanaan sujud syukur. Pada pertemuan berikutnya, di pembelajaran berikutnya kita akan belajar bersama mengenai pelaksanaan sujud sahwi. Anak-anakku, untuk selanjutnya silakan kerjakan latihan soal yang sudah Bu Alaina buat di link berikut ini. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.